Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, teman-temanku sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, dimanapun teman-teman semua berada, baik yang sudah sembuh ataupun yang masih dalam proses berjuang. Terkhusus untuk teman-teman yang saat ini masih dalam proses berjuang, yang saya doakan semoga teman-teman itu lekas diberikan jalan kesembuhan. Amin, 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 ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya membuat video lagi untuk membagikan pengalaman saya mengenai seputar penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung yang pernah saya alami dulu. Harapan saya dari pengalaman yang akan saya bagikan nantinya akan ada sedikit dan kalau bisa juga banyak yang akan bermanfaat untuk menemani perjuangan teman-teman melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan kita ketahui bersama teman-teman betapa susahnya beranjak dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Ya, semuanya memang perlu perjuangan teman-teman, butuh kesabaran karena semuanya itu perlu proses, tidak instan. Nah, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas kepada teman-teman adalah mengenai obat-obatan yang kita konsumsi selama kita menderita penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi pada saat saya dulu ya, pengalaman saya ketika saya menderita penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini tuh begitu banyak sekali obat-obatan yang harus saya konsumsi. Sebenarnya bukan harus saya konsumsi, akan tetapi saya jadi berkeinginan untuk banyak mengkonsumsi obat-obatan. Maksudnya dalam obat-obatan dalam golongan ataupun golongan obat seperti vitamin, kemudian intinya itu obat-obatan yang tergolong di dalam multivitamin, suplemen makanan ataupun herbal-herbal. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman ketika teman-teman ingin mengkonsumsi golongan-golongan obat tersebut, teman-teman itu cerdas-cerdaslah dalam memilih obat. Kenapa? Karena dari pengalaman saya itu teman-teman, dari sebagian obat yang saya konsumsi tidak semuanya itu ramah di lambung teman-teman. Begitu banyak sekali jenis multivitamin berikut merek-merek dagangnya yang sudah beredar di pasaran dan tidak semuanya itu ramah di lambung. Jadi harapan saya kepada teman-teman lebih cerdaslah dalam memilih obat-obatan tersebut. Nah, ketika teman-teman itu memilih sebuah vitamin ini khususnya, vitamin yang saya rasakan itu banyak sekali. Banyak sekali produk-produk vitamin itu yang ketika kita konsumsi malah menimbulkan dampak yang negatif di dalam lambung kita. Maksud saya seperti ini. Pada dasarnya semua vitamin, semua obat itu sifatnya baik teman-teman. Akan tetapi semua itu juga memiliki efek samping dan efek samping itu yang perlu kita pertimbangkan. Ketika ada sebuah pilihan kenapa kita tidak memilih. Nah, maksud saya seperti itu teman-teman. Jadi eh, mungkin saya akan coba untuk mengemukakan sebuah produk. Nah, di sini juga saya bukan maksud saya nantinya ketika saya menyebutkan sebuah merek produk yang akan saya sebutkan nanti itu bukan tujuan saya untuk menyudutkan produk yang nantinya akan saya sebutkan. Akan tetapi kenapa produk itu saya nanti akan ungkapkan karena di dalam produk itu terdapat dua varian. Nah, ini produk ini lumayan cerdas ini. Kenapa? Karena yang satunya itu sangat perih di lambung, yang satunya ramah di lambung. Nah, apakah obat itu? Saya mengambil contoh sampel yaitu waktu itu ketika saya menderita penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung itu saya mengalami penurunan jumlah Hb. Jadi jumlah darah yang ada di dalam tubuh saya itu berkurang secara drastis. Kenapa? Ya kata dokter sih akibat karena pendarahan yang terjadi di dalam saluran pencernaan atas. Nah, akhirnya saya disarankan untuk mengkonsumsi suplemen penambah darah, yaitu saya sebutkan mereknya yaitu Sangobion. Nah, ketika pertama saya membeli Sangobion itu yang dalam bentuk tablet, jadi yang bentuk kapsul itu teman-teman ya. Nah, ketika saya konsumsi pertama, itu efeknya sangat luar biasa teman-teman. Sangobion yang bentuk kapsul itu perihnya luar biasa di lambung. Nah, itu sempat saya konsumsi sekitar 3 butir. Habis itu saya tidak sanggup dan saya kembali lagi ke apotek. Nah, inilah bagusnya dari Sangobion ini, dia menyediakan varian dalam bentuk cair, varian yang lainnya. Jadi
Ada yang bentuk kapsul, ada yang bentuk cair. Nah, yang bentuk cair ini sangat aman di lambung teman-teman. Akhirnya saya beli yang bentuk cair itu dan itulah saya konsumsi sehingga eh, sangobion yang dalam bentuk cair ini mampu mengembalikan HB saya ke jumlah yang normal kembali. Nah, pada waktu itu HB saya itu turun sampai 9 teman-teman. Padahal normalnya seorang laki-laki itu kan setahu saya itu sekitar 14. Jadi turunnya itu ke 9 jauh sekali teman-teman dan akhirnya belum sampai obat sangobion cair itu saya minum sudah kembali normal. Di sini juga bukan maksud saya untuk apa promosi, cuman saya sampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman itu lebih bijak, lebih cerdas dalam menentukan pilihan ketika harus mengkonsumsi obat-obatan, baik itu multivitamin, baik itu suplemen makanan, entah itu penambah darah. Jadi ketika teman-teman itu merasakan obat itu tidak cocok di lambung teman-teman, jangan diteruskan teman-teman. Karena itu efeknya sangat luar biasa teman-teman. Kenapa? Yang saya rasakan ketika perih di lambung itu, nah itu akan mengganggu kualitas tidur kita. Nah, kenapa? Kebanyakan suplemen multivitamin semua itu anjuran sarannya dikonsumsi sebelum tidur, minum jam 10, jam 10 malam. Nah, itu ketika obat itu menimbulkan reaksi di dalam lambung kita, waduh, itu kesiksa sekali teman-teman. Bisa-bisa sampai jam 1 malam itu tidak bisa tidur. Kenapa ya? Karena perih sekali di dalam lambung. Nah, seperti itu. Dan saya sampaikan seperti ini supaya ya mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang merasa bahwasanya ya mungkin efek sampingnya sekedar seperti itu, eh, bisa diteruskan aja, maksudnya tidak terlalu ini ya. Kalau menurut saya teman-teman, ketika ada pilihan, kenapa kita tidak harus memilih? Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kita juga menjaga kesehatan lambung kita. Jadi lambung kita ini kan sedang bermasalah, jadi pilihlah obat yang ramah untuk lambung. Nah, saran saya seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan dari sedikit pengalaman ini bisa membantu teman-teman untuk melewati ataupun berjuang mengalahkan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jangan pernah patah semangat, tetap semangat. Teman-teman pasti akan sembuh. Cuman menunggu proses dan waktunya teman-teman. Teman-teman harus sabar dan yakin. Jangan biarkan pikiran negatif itu berkembang ataupun menguasai diri teman-teman. Karena itu adalah kunci utamanya teman-teman. Dan mungkin sekian dari saya. Next kesempatan saya akan membagikan pengalaman saya lagi. Nah, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya untuk teman-teman menekan tombol subscribe, karena kedepannya saya juga akan terus membagikan pengalaman saya mengenai penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Kali ini cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.